Saudara, salah satu target pembunuhan beracun oleh Wawon berhasil selamat. Warga asal Cianjur, Jawa Barat ini sebelumnya meminum kopi beracun buatan Wawon. Ujang Zenal masih harus menjalani pemeriksaan kesehatan. Tetangga tersangka pembunuhan berantai Wawon dan Solihun alias Dede ini sempat meminum kopi yang dicampur racun. Ujang sempat tak menyadari dirinya diracun. Ia berhasil selamat meski sempat pusing dan mual hingga hampir pingsan. Kita akan bertanya langsung dengan Pak Ujang Zainal, ia merupakan korban selamat dari kopi beracun. Selamat sore, Pak Ujang. Selamat sore. Ya, Pak Ujang, bagaimana cerita awalnya Bapak bisa meminum kopi yang ternyata beracun? Oh, ceritanya begini. Pas azan maghrib, sholat maghrib gitu kan saya. Terus saya keluar, di atas etalase ada kopi satu set gitu. Katanya itu kopi dari depan, dari tempat pot kembang itu, pot bunga itu. Nah saya ambil, langsung saya seduh. Terus saya seduh gitu. Dicobain. Oh ini beda rasanya gitu. Nggak seperti biasanya gitu, kopi ini beda rasanya. Setelah Bapak minum kopi, apa yang Bapak Coba rasakan, satu kali. Pak Ujang? Ah, Setelah Bapak meminum kopi tadi, apa yang Bapak rasakan? ya setelah minum kopi itu, kepala, pertama kepala nih yang kena, puyeng gitu. Terus merembet ini, merembet ke tangan, menggigil ini, sama kaki, menggigil. Dan ini dada apa, jantung apa gitu, kayak turun naik begitu rasanya, itu sakit. Tapi Bapak dari awal memang tidak curiga kok bisa ada kopi di depan rumah Bapak. Bapak tahu siapa yang meletakkan kopi itu? Atau dari siapa kopi itu berasal? Nggak sama sekali saya nggak curiga sama siapa-siapa gitu ya. Cuman kalau saya kasih tahu nih, istri saya yang tahu waktu hari Jumat ini Solihin ini mundar mandir di depan saya itu di rumah kan, ini jalan-jalan gitu kan. Dan itu mundar mandir pertamanya gitu. Saya nggak curiga sama sekali. Oh, istri Bapak sendiri tidak tahu kopi itu siapa yang meletakkan di depan rumah Bapak? Tidak tahu, nggak ada yang tahu. Tapi kok tiba-tiba Bapak bisa menyeduh kopi lalu meminumnya? Ya kan dikira itu kopi dari warung, kan saya punya warung gitu kan. Dikirain itu kopi dari warung, ya saya seduh aja gitu. Oke, bagaimana kondisi Pak Ujang saat ini? Sudah lebih baik kan? Alhamdulillah sekarang lebih baik gitu ya, alhamdulillah. Alhamdulillah nggak kayak kemarin-kemarin gitu loh. Tapi waktu periksa pihak rumah sakit atau dokter bilang apa gejalanya? Apa karena memang keracunan kopi yang Bapak minum? Nah, justru itu dokter nggak mengatakan sama sekali kepada saya bahwa saya ini kenapa nggak mengatakan. Kapan taunya Bapak ternyata keracunan kopi yang Bapak minum sebelumnya? Ya setahu saya habis itu aja dibawa ke rumah sakit. Saya ingat waktu itu saya minum kopi begitu kan. Tapi pihak rumah sakit sudah memberikan informasi penyebab Bapak akhirnya mengeluh sakit, mual dan pusing bahkan hampir pingsan. Nggak, belum masih tahu. Pak Ujang, Bapak kenal dengan tersangka Solihin, dengan Wawon juga kenal? Kenal, orangnya dekat dengan saya nih, berdempetan lah. Rumah Bapak dekat dengan rumah Solihin? Dekat. Dekat. Bagaimana kehidupan sehari-hari Solihin alias Dulo ini? Kalau sehari-harinya biasa, dia gitu suka ke masjid gitu ya, biasa ibadahnya getol. Berarti biasa ya lewat depan rumah Bapak? Biasa lewat ya. Yang tetangga Bapak Solihin atau Wawon juga tetangga Bapak?
Tetangga saya juga Wawon, cuman Wawon mah beda RT-nya gitu. Kalau Wawon lebih Agak jauh jauh, rumahnya. nggak jauh sedikit, sedikit. Nggak seperti Solihin dekat. Mm-mm. Setelah tahu Solihin ditangkap polisi, akhirnya Bapak tahu bahwa Bapak merupakan salah satu target korban Solihin ini. Ya tahu gitu ya. Saya cuman ini aja gitu, merasa takut kepada yang lainnya gitu. Saya udah kena apa racun itu gitu. Takutnya sama yang lain gitu. Tapi Bapak tahu tidak, Pak Ujang, alasannya mengapa Solihin ini dan Wawon ini menjadikan Bapak menjadi salah satu target korban mereka? Oh, nggak tahu masalah itu mah, nggak tahu. Sempat bertanya ke istri atau ke tetangga? Ya enggak juga. Tapi sebelumnya pernah ada komunikasi yang misalnya yang sering dilakukan selain Solihin sering lewat depan rumah Bapak? Eh juga tidak tahu saya mana. Iya, karena kan saya mah jarang di rumah gitu kan waktu itu jarang di rumah, jadi kurang paham, kurang tahu. Pak Ujang, selama ini Pak Ujang tahu tidak bahwa di sekitar rumah Solihin dan Wawon ada jenazah yang dikubur? Tahu, Sebelum ya ditangkap, tahu. tahu ya Pak ya, sebelum ditangkap Wawon dan Solihin ini tinggal bersama siapa Pak? Ya kalau Wawon sama Solin itu kan rumahnya berbeda gitu kan, ya masing-masing rumah di rumahnya masing-masing gitu. Mm-mm. Cuman kalau kalau mau pergi itu suka bersama-sama begitu ketahuan saya. Berarti mereka sering terlihat pergi bersama, berdua begitu? Ya ya, Kalau Solihin atau Duloh ini tinggal bersama siapa? Karena berdekatan rumah dengan Sol- Bapak, mungkin pernah melihat. kalau Solin mah sama istrinya, Mm, kan anaknya semua di Bekasi. mm-mm. Ya. Kalau Wawon Pak? Nah, masalah Wawon saya kurang tahu Wawon mah karena agak jauhan sedikit rumahnya dengan saya gitu. Solihin ini benar ya Pak, pedagang atau penjual cincau di sekolahan? Betul. Di Bekasi katanya jualan cincau. Heeh. Kata ada yang bilang juga suka online mengobati gitu, suka online mengobati. Kalau ada telepon berangkat gitu mengobati begitu. Tapi belum tahu saya juga. Pak Ujang, selama kasus ini bergulir, Pak Ujang pernah diperiksa polisi? Ya pernah diperiksa pas waktu itu sini pada ke sini. Di rumah saya penuh di sini di rumah gitu. Apa yang Kadang-kadang dicari tahu polisi saat memeriksa Bapak dan rumah Bapak? jadi Pak Bapak polisi itu pengen tahu aja kenapa gitu minum kopi sampai jadi begini katanya begitu. Saya bilang saya nggak tahu begitu aja. Cuman saya pas minum kopi jadi begini, dibilang begitu aja. Itu sekarang kopinya sudah diambil pihak polisi jadi barang bukti atau bagaimana Pak? Justru itu sudah nggak ada sih, kan dibuang. Oh, sisa bubuk kopinya sudah Bapak buang ya? Ya kan waktu diminum itu udah nggak terasa nggak enak gitu kan, Mm-mm. udah nggak enak diminum, langsung saya buang. Gitu. Baik. Saya merasa takut. Gitu. Baik ya. Pak Ujang, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami menceritakan bagaimana kronologi akhirnya Bapak bisa minum kopi dan bagaimana Bapak mengenal tersangka Solihin dan Wawon. Kami doakan semoga Bapak sehat selalu, cepat sembuh dan selamat sore. Terima kasih Pak Ujang.